di portal sudah tertuliskan. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, saudara mari perhatikan hal ini, multimedia perhatikan saya. Perhatikan hal ini, Zakheus itu artinya bersih, tidak bersalah, dan sejajar dengan kata sadik dalam bahasa Arab, yang berarti adalah benar. Jadi Zakheus itu di lagu dan itu sudah ada berarti ya. Zakheus, terus ini, kalau kayak seperti itu artinya. Nah, jadi Zakheus itu artinya bersih, hidup benar, tidak bersalah, saudaraku. Tetapi yang terjadi pada waktu itu Zakheus menjadi apa, saudaraku? Jadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang yang sangat dibenci sama orang-orang Israel. Karena apa? Dia tunduk di bawah Herodes. Dia ditunduk di bawah pemerintahannya Herodes. Dan Herodes itu raja yang sudah dibuat oleh orang-orang Romawi. Jadi Herodes itu bukan orang-orang Yehuda, tetapi orang-orang Israel yang dibuat oleh orang Romawi itu dia akan menjadi seorang raja di Israel. Saudara, dia sangat dibenci oleh orang-orang Israel pada waktu itu karena dia anak buah Herodes yang pertama. Yang kedua, dia meribakan uang. Meribakan uang itu menggandakan uang berlipat kali ganda. Mungkin utangnya 10.000 jadi 1.000, mungkin seperti itu. Jadi karena saya tidak tahu riba uang itu seperti apa, tetapi ini yang terjadi pada waktu itu. Zakheus sangat dibenci. Nah, mari perhatikan hal ini. Lo orang ada yang mana tahu multimedia ini? Kenapa saya katakan off the box? Kenapa saya katakan harus keluar dari sebuah kotak? Kenapa saya katakan harus keluar dari batasan-batasan yang dipotong orang lain? Yang pertama saya berikan 3 bagian hari ini. Yang pertama, saudaraku, pintunya buka aja nggak? Tidak dengar ternyata multimedia ini. Yang pertama adalah saya ingin tahu yang besar. Saudara, ketika Yesus pelayanan, mari perhatikan ini. Ketika Yesus pelayanan, dia sudah tersiar kabar bagaimana hebatnya dia membuat banyak perkara, bagaimana dia bisa melihat, membuat mujizat, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan Zakheus rasa ingin tahunya itu besar sekali. Sehingga karena dia orang yang pendek, saudaraku ya, saudara sering menonton dangdut atau campur sari atau mungkin reok atau mungkin apa ya, wireng apa nih tontonan kiri ya, wah seperti itu, kira-kira kalau saya pak cie, kan yang paling bener waktu gini, gini saya belum pak ya, umpama nih ketika nonton ya, di sini ada saya, ada Mas Aldi, Pak Siti, terus ini Pak Yanto, seperti itu. Kira-kira Pak Tuki ada di mana dia? Di belakang. Seperti apa sih? Seperti apa? Kenapa? Dia akan berusaha melihat. Kenapa? Ketutupan gegerku, ketutupan geger Andre, ketutupan Pak Siti seperti itu. Loh, dulu kayak apa sih? Jadi kayak apa? Kemarin ketika ada teman-teman di Kira Merdeka di kuliah, ketika ada anak-anak yang yang main warok orang muda, podong ruyu ke sana, terus yang sing ini yang dicacit di pundi, yang sing yo sampai seperti itu ya karena saya tahunya itu loh. Oh seperti itu ternyata. Nah saudara, ini terjadi pada waktu itu. Zakheus itu sebenarnya ingin rasain itu besar sekali. Dia pikir Yesus itu seperti apa sih? Kok ada orang yang bisa membuat mujizat banyak hal? Yesus seperti apa sih? Kok dia bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati bisa dibangkitkan? Saudara, dia rasa ini yang besar. Itu yang terjadi sehingga dia bukan hanya meloncat-loncat, tetapi dia mewek-wek. Dia panjat pohon ara. Dan di sana dia bisa melihat Yesus. Saudara dan saya, seharusnya rasa ingin tahu kita, bagaimana kita bertumbuh dan tidak dalam iman kita, itu terkuat sejak ini, sehingga setiap hari
merasakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita rasa ingin tahu akan iman kita, akan Tuhan kita, akan Yesus kita. Itu semakin besar dari kita. Tuhan, apa yang mau perbuat dalam hidupku? Tuhan, kau ingin apa sih dalam hidupku? Tuhan, kau seperti apa yang harus perbuat, Tuhan? Saudara, ini yang terjadi. Zakheus punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga dia sampai mepet karena pengen tahu Yesus itu seperti apa sih? Maksud kata orang dia bisa membuat mujizat? Maksud kata orang dia bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan? Maksud dia bisa membuat orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar? Bukan orang tuli melihat, orang buta mendengar, saudara-saudara. Tetapi Yesus bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin. Saudara, ini terjadi rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, perhatikan di ayat yang ke-7. Saya minta kamu untuk membacakan ayat ke-7. Lukas 19 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, terima kasih. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada banyak cibiran. Karena apa? Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa dia orang yang sangat dibenci orang Israel. Karena apa? Dia anak buahnya Herodes. Orang pemungut cukai itu anak buahnya Herodes. Orang pemungut cukai itu anak buahnya Romawi. Jadi dia dianggap itu dalam bahasa apa namanya? Bahasa apa jenis zaman londo biyen. Jadi dia dianggap anteknya penjajah. Itu yang sangat dibenci pada waktu itu. Dia juga menggandakan uang. Ini yang terjadi pada waktu itu. Orang Israel itu pernah dijajah saudara. Dia dijajah oleh Romawi dan ini Zakheus itu salah satu kaki tangannya. Tetapi ketika Yesus di sana ada perubahan. Dan ketika perubahan itu sudah bilang itu siap dengan cibiran banyak orang. Ketika kita akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, kita pasti akan banyak dicibir. Sudah masih ingat? Suatu ketika saya bertobat di tahun 2000. Ketika saya kuliah di STJKI, sudah tahun kedua karena saya sudah tidak pulang di 2 tahun. Berarti itu tahun 2002 saya masuk, itu 2024 saya pulang ke tempat simbah saya di Bersuk Ambasan. Ketika sampai sana, semua satu RT itu duduk ke rumahnya simbah saya. Dan ada satu perwakilan orang bertanya pada saya seperti ini, Daniel, gue yang bertobat tenang, gue yang sekolah Alkitab tenang, seperti itu. Arab masuk pokoknya ini nganyar di teman. Saya sudah semester 4 waktu itu. Karena aku sudah tahun kedua masuk sekolah teologi. Pertanyaannya kok nganyar gue yang bertobat tenang, saudara. Jika bilang seperti itu, kira-kira jadi cekil orang. Ketika kita sudah nggak baik, terus kita bertobat, kita datang terus ada yang datang pada kita. Gue nggak iya bertobat, nggak iya. Karena ada perkataan nggak iya, kayaknya apa salah? Iya betul. Nggak iya? Apa iya tak? Masa? Ini terjadi pada waktu itu, saudara ya. Sehingga terjadi ketika ada pernyataan seperti itu, iya saya bertobat. Padahal ketika saya bertobat, pada waktu 2 gereja ngakui saya. Oh, itu berjemaat di gereja. Oh, itu berjemaat di GPT. Oh, itu berjemaat di seperti ini. Saudara, ketika saya bertobat, banyak gereja mengakui saya berjemaat di sana. Tapi sebelum bertobat, saudara ya, semua gereja nggak mengakui. Oh, bukan, kayak bukan di sini. Oh, bukan, itu bukan sebelah sana seperti itu. Saling melempar seperti itu. Karena apa? Di wong elek. Padahal bagus loh itu ngomong elek. Ketika kita semua bertobat, ketika kita belum bertobat, saudara, banyak cibiran yang kita dengar. Cibiran terkadang bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang yang terdekat. Tapi kalau baik-baik, rasa ingin tahu yang besar akan Tuhan, tanamkan dalam hatimu.
sehingga hidup kita semakin hari semakin ingin tahu pada Tuhan. Apa yang kau kehendaki Tuhan Yesus kami? Setiap kita berkata seperti ini. Apa yang kau kehendaki Tuhan kami? Apa yang kau kehendaki Tuhan kami? Ini seharusnya terjadi dalam saudara saya. Ada amin. Yang kedua siap dicibir. Ada amin. Wah, bangun baru makan ketika dicibir, berarti siap untuk dicibir dengan segala sesuatu. Yang ketiga yang terakhir, dia ada perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Ayat yang ke-8. Guru, dia berkata apa saudaraku? Ayat 8. Sudah temu? Ayo pakai-pakainya. Mungkin teman-teman. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Saudara, perubahan yang saya maksud ini perubahan yang luar biasa. Cara pikir. Dan yang kedua adalah gaya hidup. Kenapa saya katakan cara pikir? Menjadi orang kaya itu sangat emat dengan apa yang dia punyai. Setuju? Bahkan ketika orang kaya terkadang ketika dia memberikan kepada Tuhan itu hanya sak kelunting. Tetapi orang yang tidak punya terkadang dia memberikan sak debu. Mudah maksud saya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pemberian Tuhan itu luar biasa. Tetapi orang kaya terkadang tidak seperti itu. Dia akan memberikan sesuatu kepada apa yang dia miliki itu sangat sedikit. Saudara, ini kami orang-orang ojol terkadang kami tahu benar bagaimana orang-orang kaya dan orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang mungkin rumahnya tingkat dengan orang-orang yang rumahnya biasa saja. Ada Bang Putra, ada orang-orang yang menonton di laptop. Ketika kami mengantar orang atau mengantar makanan pada orang yang rumahnya besar, saudara, terkadang kami menerima itu cering-cering. Kami pernah mendapatkan uang 42.500. Cering kabeh. 500, 200, 1000. Ketika kami akan menerima duit saya sendiri waktu itu, kami menerima duit, Pak, tangan 2, tak kira duit tak kepok. Pak, tangan 2. Lah ada apa Pak? Pokoknya tangan 2 Pak. Tak kira. Terus, Mak, cering, bukan berarti cering kabeh bener. Saya kabehnya berapa tadi? 42.500. Pak, itu pas 42.500. Itu dulu Pak ya. Walah, boten usah enggak kalau perintah seperti itu. Itu orang yang rumahnya biasa. Tapi ketika orang yang rumahnya biasa saja, ketika kami mengangkat dengan apa namanya? Dengan target tunainya 32 atau mungkin 33 atau 38, dia akan memberikan uang itu minimal 35. Ketika kami akan mengembalikan susu, ya dia berkata tidak usah Pak, panjenengan Bapak Pantulah buat apa? Ada fee di sana. Kira begitu Kang Oce, kira-kira Bapak Ibu saudara gimana? Senang. Itu salah satu perbedaan. Zakheus ada sebuah perubahan yang luar biasa. Cara pikir dia yang luar biasa. Dia orang yang sangat kaya. Tapi ketika perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan pada siapa? Pada orang miskin. Sehingga kalau dia punya setengah, dan dia berkata apa? Jika dia diperas, dia tengah-tengah. Yang pertama setengah. Yang kedua diperas. Kira-kira menurut saudara. Nah, jenenge rentenir, jenenge wong sing tukang meribakan uang, kira-kira meras orang mboten? Pasti meras orang gitu. Orang mungkin orang gitu. Dari 10 banding 1 itu masih 10 semuanya seperti itu. Dia pasti memeras itu. Dan Zakheus itu punya gaya hidup yang berbeda. Ketika dia berubah dengan Tuhan Yesus, dia berubah luar biasa. Yang pertama, setengah dikasihkan pada orang miskin. Yang kedua,
Dia diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Entah, gitu. Dia nggak punya apa-apa. Tetapi cara pikir dia mengerti bahwa dia yang disembah waktu ada Tuhan Yesus. Dia apa yang berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa. Yang mau menerima dia seorang menyikir dia. Aku mungkin orang yang menimbulkan Tuhan. Aku mungkin orang berdosa. Tapi perjumpaan dengan Tuhan merubah segala sesuatu. Cara pikir dia berkata, aku punya Tuhan yang hebat dalam hidupku. Ini sudah terjadi kepada anak-anak Tuhan pasti. Ketika ada masalah, cara pikir kita harus berkata, aku punya Tuhan yang hebat dalam hidupku. Katakan amin. Saudaraku, kalau saudara ketakutan mungkin ketika jalan malam, ketika saudara takut, kalau fokusmu hanya dengan ketakutan, sampai tempat tujuan saudara akan takut seperti itu. Tapi ketika engkau berjalan, engkau tidak fokus pada ketakutanmu, tapi pada tujuanmu yang di sana. Engkau berkata, is okay, kau cucu tekan rumah. Ya betul. Demikian juga dengan apa yang kita hadapi saat ini. Sekalipun kita punya tantangan, kita punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang besar. Ketika masalah terjadi dalam hidup kita berkata, aku punya Tuhan yang hebat dalam hidupku. Yang cara pikir kita nyetel, dan kita akan bisa mengalami kemenangan. Katakan amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, Sakyus yang pertama adalah cara pikir dia. Dia punya Tuhan yang besar. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidup dia menjadi orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Bahkan sejarah gereja mengatakan dia menjadi salah satu pendiri gereja di Mesopotamia. Maka caranya seperti Sakyus. Sakyus, orang yang rasa ingin tahu itu sangat besar. Yang kedua apa tadi? Siap berpikir. Yang ketiga, perubahan cara pikirnya dan gaya hidupnya. Ini yang saya maksud dengan out of the box dari Sakyus. Dia keluar dari zona nyaman. Ada perubahan yang luar biasa yang radikal dengan cara pikir dia dan juga apa yang dia miliki. Dia keluar dari apa yang sudah dikatakan oleh orang. Dia orang berdosa. Dia nggak bisa apa-apa selain ini. Saudara, ini terjadi. Tapi kenapa ya? Sakyus melakukan itu karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Saudara rasa perjumpaan dengan Tuhan sudah merubah saudara dalam cara pikir saudara dan gaya hidup saudara. Jika perjumpaan saudara dengan Tuhan tidak bisa merubah sesuatu dalam hidup, maka saudara harus belajar lagi dari nol. Maka saya katakan saudara, ingatlah baik-baik. Mari kita ada perubahan dalam hidup. Saya nggak kampanye, bukan perubahan yang dimaksud dengan paketan, tapi perubahan dalam hidup itu paling penting, saudara. Tentang imanmu, tentang karaktermu, tentang cara pikirmu. Tentang gaya hidup. Yang terakhir, bagaimana dengan Yesus? Ini slide terakhir. Bukankah Yesus sudah out of the box? Bukankah Yesus dia sudah out of the box? Kenapa saya katakan? Yang pertama, menjadi seorang nabi itu dilarang berhenti di sembarang tempat. Menjadi seorang nabi dilarang berhenti di sembarang tempat, apalagi bertemu dengan orang berdosa seperti Sakyus. Menjadi seorang nabi, dia dilarang berhenti sembarang tempat, bertemu dengan orang berdosa. Itu sangat ada larangan. Yang pertama. Yang kedua, dia berkata kepada Sakyus seperti apa, saudara? Sakyus, turunlah, aku akan ke rumah. Aku akan apa? Menumpang di rumah. Perhatikan ini. Jika Yesus pada waktu itu berkata pada Sakyus, dia akan menumpang di rumah Sakyus. Tetapi hari ini, bukankah Yesus berkata dalam Alkitab, dia tetap tinggal dalam hidupmu? Katakan amin. Bukankah itu luar biasa?
Yesus sudah out of the box. Dia bukan hanya menumpang di rumah, dia bukan hanya menumpang di hatimu, tetapi dia tinggal dalam hidupmu. Katakan amin. Coba tengok kanan kiri, katakan Yesus tinggal dalam hatimu seperti itu. Sehingga saudara punya perubahan cara pikir, gaya hidup, karakter, iman. Karena apa? Ada Yesus di hatimu. Dia bukan hanya menumpang, tapi dia tinggal dalam hidupmu. Dia tinggal dalam hatimu. Ini yang saya maksud out the box. Dia tinggalkan surga sudah dengan saya. Dia mau menemui orang berdosa. Dia mau berhenti di sembarang tempat. Tapi ingatlah baik-baik. Dia bukan hanya menumpang. Di Zakheus dia hanya menumpang. Tapi tempat ini di hatimu, dia tinggal dalam hidupmu. Memberikan kekuatan baru. Memberikan banyak tantangan dalam terjadi hidupnya baik-baik. Ada Yesus di hidupmu. Sehingga kamu mampu mengalahkan tantangan-tantangan tersebut. Katakan amin. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, bahkan badai boleh datang. Tapi ingatlah baik-baik, ada Yesus di hati kita. Ada amin. Ada Yesus di hati kita. Yesus sudah out of the box. Peraturan dia semua dilanggar, bukan dilanggar, tapi didobrak semuanya untuk saudara dan saya. Dia tinggal di hatimu. Selamatkan hidup, memberikan kekuatan baru. Ketika ada masalah, saudara berkata, aku tidak punya masalah, tapi kalau baik-baik, aku punya Tuhan yang besar yang menggunakan sama-sama. Yang baik-baik, Yesus out of the box buat saudara. Saudara harus out of the box. Harus keluar dari zona yang diberikan oleh orang lain. Harus keluar dari yang sudah diberikan batasan-batasan oleh orang lain. Seperti katak dalam tempurung, ketika batasan diangkat, saudara bisa melompat setinggi-tingginya. Bukan hanya melompat di batasan-batasan turunan, tapi melompatlah setinggi-tingginya. Buat cita-cita, buat hidupmu, buat masa depan. Ingatlah baik-baik. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ingatlah baik-baik. Yesus bukan hanya menumpang di hatimu. Yesus bukan hanya menumpang di rumahmu. Yesus bukan hanya menumpang di hidupmu, tapi dia tinggal dalam hidupmu. Katakan amin. Mari berdoa. Saudara, ketika Yesus mendatangi Zakheus, dia sudah out of the box, keluar dari batasan-batasan yang dibuat oleh orang lain. Seorang nabi dilarang berhenti di sembarang tempat, dan seorang nabi dilarang untuk bertemu dengan orang berdosa. Tapi dia lakukan itu. Dia berhenti. Dia panggil Zakheus dan berkata, Zakheus, apa menumpang di rumah? Tapi kalau baik-baik, Yesus buat saudara dan saya, dia bukan hanya menumpang di hidupmu, tapi dia tinggal di hidup. Memberikan kekuatan baru ketika ada tantangan, ketika ada masalah. Jadi ingatlah baik-baik, Yesus tinggal di hidupmu. Thank you, Mom. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kuasa Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat. Pertolongan Dia untuk kita. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhan Yesus.
pertemuan dengan Tuhan itu merubah sesuatu dalam hidupmu. Cara pikir dia, gaya hidup dia berubah semuanya. Dia keluar dari zona, dia keluar dari batasan yang dibuat orang lain. Dan hari ini dia katakan, Yesus juga out the box buat saudara. Dia mau menghancurkan setiap batasan di hidup orang lain. Dia bukan hanya menumpang di hidupmu, dia bukan hanya menumpang di keluargamu, dia bukan hanya menumpang di hatimu, tapi dia tinggal di hatimu, di hidupmu. Sehingga ada kekuatan baru ketika kau punya tantangan, punya masalah, dan hari pasti dikatakan baik-baik. Ada kekuatan baru, ada sesuatu yang baru dalam hidup. Dan kuasa Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup, menolong, memberi kekuatan baru dalam hidup. Yesus tidak pernah terlambat menolong. Maka hari ini mintalah Tuhan untuk setiap tantangan masalah yang dihadapi oleh Tuhan. Mintalah Tuhan bertindak dalam hidup.